kehilangan segala kemuliaan surga yang menciptakan di Taman Eden. Akhirnya mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kebinasaan, hidup di dalam berbagai macam kejahatan yang menimpa mereka, sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Alkitab hari ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus datang ke dalam dunia ini satu, Dia mau mati menggantikan dosa. Dia mau mati supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilur darah Yesus dan disucikan, dimurnikan, dan kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya saya percaya bahwa Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kamu, supaya di dalam Dia kamu dibenarkan oleh Allah. Haleluya saudaraku. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal apa itu salah, apa itu dosa, apa itu pelanggaran. Tetapi oleh karena pelanggaran kita, dosa-dosa kita, Yesus harus menggantikan dan semua bayar lunas di atas yang kayu salib. Itu sebabnya ketika Yesus ada di atas kayu salib, sebelum Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa di surga, Dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, semua sudah selesai. Ini artinya bahwa tidak ada dosa yang tersisa dalam hidup manusia. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang pun Yesus sudah menggantikan. Semua sudah selesai. Atau semua sudah selesai berarti dosa kita sudah diampuni secara total, tidak ada yang tersisa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dia mati supaya engkau hidup, Dia mati supaya engkau bangkit, Dia mati supaya engkau hidup dalam kemenangan. Itu sebabnya yang pertama ialah Dia mati dan memberikan engkau hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya begini, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan sebab dosa ialah maut. Ketika manusia di dalam dosa, mereka mati, mereka kehilangan surga, mereka kehilangan keselamatan, mereka kehilangan hidup yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberikan engkau keselamatan dengan gratis. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kamu diselamatkan bukan karena kamu baik, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Saudaraku, keselamatan tidak bisa beli dengan uang. Keselamatan Tuhan kasih dengan gratis, supaya engkau nikmati dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya tempat ini, saya mau katakan buat Anda, ada banyak orang di luar sana yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang menghargai darah Kristus. Ada banyak orang di luar sana yang tidak menghargai pengorbanan Kristus. Tapi sebagai orang percaya dari tempat ini, saya mau katakan buat Anda, semakin engkau menghargai pengorbanannya, semakin engkau taat pengorbanannya, semakin engkau sungguh-sungguh dalam Kristus, saya percaya bahwa Dia akan memulihkan hidup, maka menyembuhkan engkau, dan Dia memberikan engkau hidup yang kekal dalam engkau, supaya engkau hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang kulakukan, dan bahkan sampai dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita ada dalam Kristus, Dia akan menciptakan kita manusia yang baru, dan ketika kita menjadikan manusia yang baru, maka Allah akan mempersiapkan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia bisa meremehkan engkau, tapi manusia tidak bisa memberikan engkau keselamatan. Hanya satu, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan engkau, dan Yesus Kristus yang bisa memberikan engkau kehidupan yang abadi sampai selama-lamanya. Tetap suka, tetap semangat, karena kasih karunia masih ada sampai hari ini. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan yang saya bagikan buat kita sekalian. Tetap semangat, tetap sukacita. Masih ada Kristus, masih ada pengharapan. Kristus masih ada, berarti masih ada keselamatan, masih ada waktu untuk kita berjumpa dengan Dia, untuk menikmati kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.